Mas Arif tuh sebulan bisa ngasilin duit beratus-ratus juta. Itu bener gak sih Mas? Bener ya? Oke. Si orang ini sampai buka pintu dan masuk ke dalam rumah. Langsung masuk. Pedian nih, wih. Nah, jadi hal itu yang membuat si bapak ini ngerasa rumah orang tuanya ini tidak aman gitu. Tidak aman gitu. Kayaknya ini salah satu alasan kenapa bengkel HAW itu bisa bertahan. Sodako guys. Sumpah sodako wih. Nah. Halo, selamat datang di Podcast Tuti. Wih, apa Podcast Tuti? Podcast Tuti itu adalah podcast tukang cantik. Ini adalah segmen baru juga dari Bengkel HAW atau Hartono Art Welding. Jadi ini akan jadi podcast yang sangat fenomenal karena mana lagi coba bengkel las-lasan yang punya YouTube, terus kita podcast asik-asik bincang sama narasumber yang tentunya sangat-sangat kompeten di bidangnya. Nah, ini adalah tayang episode pertama. Aku bakal ngobrol asik sama Tara. Halo. Koko ini Koko dari mana nih? Lucuan mukanya kayak Cina-Cina gimana gitu. Ini adalah Mas Arif. Nanti untuk detailnya kalian bisa gali-gali lagi. Nanti kita bakal ngobrol sama Mas Arif. Okay. Nah ini Mas Arif ini adalah salah satu penanggung jawab juga dari Bengkel HAW. Dan sekaligus adalah leaderku juga guys. Nah, ini mungkin langsung aja ya kita bakal kupas-kupas nih bareng Mas Arif atau leader dari HAW. Nah Mas Arif, mungkin bisa kenalan dikit nih. Oke. Mungkin diceritain dulu gimana sih awal mula Mas Arif gabung sama HAW, kan nggak mungkin kan tiba-tiba gabung gitu aja. Oke, sebelumnya terima kasih ya dipercaya untuk salah satu narasumber pertama. Yoi. Gitu. Nah, perkenalan sedikit, saya Arif atau biasa dipanggil Okda juga. Nah, jadi untuk saya sendiri itu sudah bergabung di HAW memang sudah 3 tahun dari sejak awal berdiri. Nah, untuk sedikit background, sebenarnya saya tidak ada background sama sekali di bengkel las, tapi ketika masa-masa COVID itu diajak bergabung oleh owner kita sendiri, itu Pak Hartono. Sehingga untuk saat ini masih diberikan amanah untuk menjalankan bisnis bengkel las Hartono Art Welding. Singkatnya seperti itu. Tadi sempat disinggung dikit Mas Arif, katanya nggak punya background sama sekali di las-lasan. Emang dulunya apa Mas? Kalau untuk perkuliahan sendiri sebenarnya saya itu di jurusan manajemen. Konsentrasinya itu malah keuangan. Manajemen banting setir ke perbengkelan khususnya welding atau las-lasan. Iya, benar. Itu kan nggak ada background sama sekali Mas. Gimana Mas Arif survive untuk menggali informasi, menggali ilmu sampai akhirnya dipercaya jadi leader gitu? Oke. Ini mungkin ceritanya juga sedikit agak panjang gitu ya. Jadi untuk awal sendiri itu saya sebenarnya dari manajemen keuangan itu lulus di tahun 2019. Nah, itu di akhir tahun 2019. Kemudian sempat juga bekerja sebagai head bar barista di salah satu kafe di daerah Tembalang, Semarang gitu. Nah, semenjak itu berjalan sampai akhir Februari kayaknya. Itu kan COVID masuk ke Indonesia tuh. Iya. Lagi awal-awalnya ya, Mas. Awal-awal COVID masuk. Terus juga dilakukannya zona aman waktu itu kan. Jadi beberapa usaha yang terbuka umum itu ditutup sehingga saya juga tidak lanjut sebagai barista di sana. Nah, kemudian sempat nih bertemu dengan Pak Hartono, cerita-cerita gitu kan. Baru nganggur. Karena COVID nganggur, itu. Karena COVID. Nah, disarankan lah gitu. Untuk ya coba dulu aja, siapa tahu nanti ada rezeki, coba daftar ke beberapa perusahaan. Nah,
pada pekerjaan kedua saya itu sebenarnya sesuai dengan jurusan saya sendiri. Apa tuh, Mas? Nah, saya itu diterima di salah satu perusahaan yang pekerjaannya adalah sebagai customer service untuk suatu bank nasional di Indonesia. Oke, sesuai ya, linear ya. Sesuai dengan jurusannya. Namun, pada masa itu saya bekerja cuma kontrak 1 tahun. Dikarenakan memang juga masa COVID lagi, itu kan panjang ya COVID-nya. Sehingga dari kontrak setahun itu, pas juga momen COVID lagi puncak-puncaknya, menganggur lagi akhirnya. Dan akhirnya bertemu kembali dengan Pak Hartono, karena background kenapa saya sering bertemu Pak Hartono itu, tempat tinggal saya itu memang berdekatan dengan Pak Hartono. Oh, yang di Tembalang itu? Yang di Tembalang. Nah, kemudian singkat cerita, beliau memang menyampaikan bahwa ingin mengembangkan usahanya. Sebelumnya kan beliau memang kontraktor perorangan gitu ya. Kemudian ingin menambah, difokuskan bengkel las, tapi itu memang secara PT. Oh, iya. Pada saat itu ditawarkan oleh Pak Hartono di bulan Juni 2021. Oke. Nah, sedikit cerita juga. Untuk Hartono Art Welding ini sendiri itu berdiri dari bulan Maret 2021. 2021 itu benar-benar Mas Arif mendampingi dari proses berdirinya berarti ya? Sebelumnya itu belum bergabung. Oh, belum. Maret belum bergabung. Tapi sudah sering dapat cerita dari Pak Hartono. Fokusnya sendiri sebenarnya karena memang pada saat itu beberapa proyek untuk sipil kan diberhentikan. Diberhentikan, kemudian beliau dengan rekannya itu melihat peluang bahwa banyaknya orang yang di rumah dan tidak kemana-mana. Sehingga ada keinginan orang-orang yang berdampak COVID ini ingin memperbagus atau memperindah rumahnya. Oh, iya. Ukurannya di sana. Oke. Kemudian diseriuskanlah untuk bengkel las ini, tapi pemasarannya melalui digital. Nah, pada saat itu sempat berjalan di awal bulan Maret, memang ada beberapa proyek pengerjaan. Dan kalau untuk bengkel las sendiri kan sebenarnya kita awal-awal itu memang mempertimbangkan juga safety-nya gitu. Jadi tukang yang berangkat juga pakai masker segala macam. APD lengkap gitu lah ya. Juga. Kemudian pada saat itu interaksi dengan owner pun kita juga nggak terlalu ada kontak gitu kan. Jadi lebih masih bisa mengikuti aturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, pada saat itu di akhir bulan Juli, saya memang sudah selesai kontraknya sebagai customer service satu bank tersebut. Akhirnya diajak bergabung oleh Pak Hartono. Nah, dari situlah saya mulai bergabung sampai saat ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, itu kan background-nya memang berbeda banget nih. Iya, betul. Nah, pada saat itu saya ditempatkan oleh Pak Hartono sebagai CS juga. Oke. Nah, jadi pekerjaannya memang menerima atau menghandle lead atau konsumen yang masuk melalui WhatsApp. Nah, pada saat itu mulai belajar bengkel las itu ada produknya apa saja. Kemudian diajak lah gitu. Misalkan belanja bahan, nanti itu ada spesifikasi. Gitu. Ya, dilibatkan secara langsung. Jadi didikan Pak Hartono itu dia memang untuk teorinya sedikit, tapi kita lebih ke praktek. Nah, jadi bisa dibilang 70% lebih lah. Kita praktek lapangan, kemudian cara komunikasi dengan konsumen itu seperti apa, menghadapi atau menggali informasi kebutuhannya seperti apa, spesifikasinya, kemudian menyesuaikan dengan RAB ya. Jadi kita juga ada RAB, rancangan anggaran kerja lah gitu. Nah, di situ diajarkan juga. Tapi kalau untuk RAB ini sendiri kan sebenarnya memang masih ada hubungannya dengan background kuliah ya. Jadi masih bisa memahami. Kemudian untuk customer service pun juga masih ada pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Nah, dari situlah mulai. Kemudian karena permintaannya cukup banyak,
akhirnya kita menambah beberapa orang juga di Hartono Art Holding. Itu di tahun keberapa setelah berdirinya, Mas? Itu masih di tahun pertama. Pada akhir 2021 akhirnya kita nambah ada 2 orang. Pada saat itu yang diajak bergabung memang ada 1 leader juga. Nah, kemudian ada 1 CS lagi. Nah, mulailah berjalan, dan prosesnya itu karena memang background yang berbeda tadi, saya memang butuh proses belajar yang cukup panjang. Jujur aja selama 3 bulan di awal itu saya belum bisa melakukan closingan. Karena memang pemahamannya memang masih minim ya, Mas? Awam banget. Gak tahu sama sekali gitu kan. Biasa ngitung duit, kan ngitung material loh, Mas. Ngitung material gitu kan. Memahami besinya itu. Ada besi inilah gitu kan. Kemudian ketebalannya juga beda gitu. Nah, kemudian modelnya nanti dikombinasikan dengan bahan apa, itu cukup sulit lah untuk melakukan pemahaman. Cukup memakan waktu ya? Memakan waktu. Prosesnya 3 bulan dulu, baru paham semuanya, sehingga di bulan keempat udah bisa menyesuaikan. Alhamdulillahnya sudah ada beberapa closingan yang Alhamdulillah. dari proses belajar bonus yang panjang tadi. Bonus gak, Mas? Alhamdulillah gitu. Oh, iya. Ada beberapa. Berarti mungkin itu salah satu yang bikin Mas Arif betah sampai 3 tahun ya. Banyak bonus nih berarti HW. Ya, alhamdulillahnya dari Pak Hartono sendiri ya, ketika memang ada timnya memberikan kontribusi lebih, kemudian dampaknya juga besar terhadap bengkel, itu pasti ada apresiasi. Nah, dalam bentuk apapun ya, Mas? Dalam bentuk apapun. Dan itu ya salah satu alasan saya juga gitu yang membuat bertahan di sini. Berarti nih, Mas, karena kan tadi udah diceritain memang nggak ada background sama sekali ya. Iya, benar. Berarti bisa aja dong mungkin bagi teman-teman yang memang dia tuh sebenarnya minat gitu di perbengkelan atau khususnya las-lasan, tapi memang nggak ada background sama sekali. Berarti emang bisa ya belajar otodidak gitu? Untuk pengalaman walaupun nggak ada background, berdasarkan yang pernah saya alami, itu kemungkinan bisa. Masih bisa. Terutama untuk, kalau kita kan fokusnya mungkin bisa dibilang subkontraktor gitu ya, bukan yang terlalu banyak produknya. Jadi kalau untuk bengkel sendiri kan tidak serumit pekerjaan sipil, misalkan untuk membangun satu gedung segala macam gitu. Nah, alhamdulillahnya untuk bengkelas ini tidak serumit itu, dan mungkin bagi teman-teman yang memang baru bergabung atau ingin pindah haluan ya mungkin masih bisa proses belajarnya gitu. Dan proses setiap orang itu kan belajarnya beda-beda ya. Iya, betul. Siapa tahu ada yang bisa lebih cepat. Nah, kalau untuk saya pribadi itu prosesnya memang memakan waktu 3 bulan. 3 bulan. Di bulan keempat baru closingan. Nah, tapi untungnya pada sistem yang ditawarkan oleh Pak Hartono adalah awal-awal memang belum ada closingan sama sekali, dan di situ karena masa COVID juga gitu kan, beliau juga mempertimbangkan dan memperhatikan kehidupan tim yang diajak bergabung. Jadi tetap digaji ya. Walaupun waktu itu belum closingan ya, Mas? Belum closingan sama sekali 3 bulan. Nah, tadi ngomong-ngomong, aku sempat dengar dikit masalah periklanan lewat website gitu ya tadi ya. Lewat website, lewat web gitu kan, dari awal-awal COVID karena memang nggak bisa berinteraksi langsung. Ngomong-ngomong soal website, web, periklanan dan lain sebagainya, Hartono Art Welding atau HAW itu juga dibantu sama rekan kami yaitu Garuda Media Digital. Nah, Garuda Media Digital itu tuh juga bantu HAW buat maintenance web, terus maintenance periklanan, Google Ads dan lain sebagainya. Dan infonya lagi nih yang lebih menarik, nanti Garuda Media Digital itu bakal ngadain workshop di bulan Juli. Catat ya, di bulan Juli, tepatnya itu di Bandung. Jadi untuk kalian semua yang pengen atau minat untuk mengiklankan produk-produk kalian itu bisa ikut ya, bisa ikut, dan juga nanti kalian akan belajar langsung sama mentor-mentor yang memang sudah profesional di bidangnya gitu. Ini salah satunya ini udah terbukti nih di HAW ya, Mas ya? Iya, benar. Terbukti sekali. Nah, Mas Arif, aku mau nanya lagi nih.
tadi kan Mas Arif sempat bilang sebelumnya tuh Mas Arif pernah jadi CS juga ya, tapi kan CS perbankan. Benar. Sedangkan ini kan CS tapi CS di bidang yang berbeda gitu. Kira-kira di dua bidang itu tuh susahan mana sih Mas? Dan Mas Arif tuh enjoy yang mana gitu? Oke. Kalau untuk saya pribadi itu sebenarnya lebih enjoy memang dengan pekerjaan yang interaksinya cukup banyak dengan orang-orang baru. Berarti ekstrovert ya Mas Arif ini? Dibilang ekstrovert enggak juga. Ketika libur saya malah cenderungnya lebih happy memilih tidur dan tidak kemana-mana gitu. Tapi kalau untuk bekerja bertemu dengan orang baru, ya lebih senang juga sih karena mungkin ada pengalaman yang bisa diambil kita gitu dapatkan gitu kan dari bertemu dengan orang lain. Nah, terus balik lagi ke pertanyaannya tadi itu terkait enakan mana sih? Enakan mana gitu ya? Ya kalau enakan mananya, saya lebih enak di Bengkelas ini untuk saat ini gitu. Karena kenapa? Karena untuk pengalamannya sendiri saya lebih banyak menemukan tantangan baru. Jujur aja di awal tadi karena memang belum paham sama sekali di situ ya ada challenge saya harus memahami product knowledge dari Bengkelas itu seperti apa. Kemudian jenis konsumen yang dihadapin pun juga lebih kompleks. Nggak hanya komplain yang ini gimana sih M-Banking gitu gak sih Mas biasanya? Sebelumnya yang menghadapinya komplain M-Banking lah, gitu. Kemudian gagal tarik tunai segala macam. Nah, tapi kalau untuk di Hartono Art Building ini secara customer service-nya sebenarnya kita sama-sama memberikan solusi gitu ya bagi konsumen. Nah, lebih serunya atau lebih enaknya di Bengkelas adalah kita itu bisa menawarkan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan oleh konsumen. Karena produk nyata mungkin, apa produk nyata. Kalau misalkan di perbankan itu kan biasanya memang udah ada SOP yang ketika kita menyarankan di luar itu kan ditakutkan melanggar SOP. Nah, cuma di Bengkelas itu kita memang memperhatikan kendala dari konsumen ini apa sih? Contohnya misalkan dia ingin melakukan pemasangan sebuah kanopi. Nah, jadi di kanopi itu kita juga menjelaskan dari konsumen ini kebutuhannya apakah ingin kanopi yang transparan atau enggak dengan harga yang ekonomis atau enggak yang enggak pengen berisik segala macam gitu. Nah, kita menawarkan memang sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga budget yang dianggarkan. Nah, jadi ketika dari proses awal sampai akhir, kemudian kita melihat, wah ini nih kanopi yang kita rancang dari awal sampai akhir dan terpasang, kemudian konsumennya merasa senang. Puas. Nah, itu ada rasa bangga gitu. Ya, itu apa ya? Agak susah dijelaskan juga tapi lebih bikin hati, wah. Ini nih enak nih gitu. Berarti mungkin itu salah satu alasan Mas Arif sampai sekarang ya? Iya, benar. Karena hal itu juga ya? Oke. Jadi karena kan kalau misalkan orang-orang lihat nih Mas, wah tadinya di bank enak, asenan gitu kan. Terus sekarang harus turun, survei panas-panasan gitu kan. Pasti orang-orang akan melihat, kok yo gelemen gitu. Kan mending melanjutkan yang sebelumnya gitu. Mungkin secara gaji juga, wah tinggi mungkin gitu ya. Karena kan di perbankan kan mindset orang-orang kan biasanya tinggi gitu kan. Tapi karena memang ada perasaan suka tersendiri gitu ya, yang buat akhirnya mungkin Mas Arif juga nyaman. Mungkin karena bosnya juga enak Mas. Enak ya. Jadi kalau dari segi benefit di awal-awal mungkin memang agak jomplang banget gitu ya. Sebelumnya. Dari segi apa nih? Dari segi gaji lah contohnya. Nah, dari perbankan sebelumnya agak lumayan. Terus kemudian bergabung dengan Bengkelas, orang kan pasti mikirnya Bengkelas jualan apaan sih gitu kan? Nah, iya, makanya. Gitu kan? Betul. Berapa sih uang yang akan didapatkan ketika seseorang itu bekerja di Bengkelas gitu? Nah, untuk awal-awal mungkin saya juga sempat pikiran seperti itu. Hampir sama lah dengan orang umumnya. Tapi ketika dijalani, ternyata dari Pak Hartono sendiri juga mempertimbangkan kesejahteraan timnya. Jadi seperti yang sudah saya infokan di awal gitu kan. Ya kalau misalkan dalam 1 bulan itu kita bisa menghandle banyak proyek, kemudian kontribusi yang kita berikan ke perusahaan juga cukup besar.
Nah, di situ memang pasti Pak Hartono juga nggak bakal diam. Pasti memberikan Reward bonus-bonus gitu ya. yang bikin, wah ternyata lumayan ya gitu. Kalau Ketimbang ditotalin pekerjaan lumayan sebelumnya, ya. gitu. Iya, benar. Lumayan ya, bisa buat modal nikah. Iya. Nah, jadi hal itulah yang mungkin kalau secara logikanya ya masih masuk akal sih kita bertahan dan bekerja di Bengkelas itu karena memang benefitnya pun juga diberikan lebih banyak dan yang terpenting adalah ketika saya mengerjakan proyek-proyek yang ada di Hartono Art Building itu ada kepuasan batin sendiri gitu. Oke. Dan itu menurut saya nggak bisa dinilai dengan uang. Karena sudah nyemplung terlalu dalam juga ya Mas. Berarti ini salah satu pekerjaan terlama Mas Arif ya? Benar. Salah satu pekerjaan terlama yang sebelumnya cuma barista beberapa bulan, kemudian diperbankan 1 bulan, terus sekarang di Bengkelas Hartono ini sudah 3 bulan, dan ada sedikit cerita juga sih, hal yang bikin saya lebih tergugah itu ketika ada satu bapak-bapak, dia itu memesan pagar untuk rumah orang tuanya. Oke. Jadi ceritanya itu dulu alasan beliau ingin memesan pagar adalah pada lingkungan rumahnya itu banyak oknum-oknum yang melakukan kegiatan usahanya, tapi dia sampai menyerobot atau masuk ke dalam rumah. Oh, karena lahannya nggak muat gitu? Enggak, jadi dia itu datang menawarkan jasanya atau apa gitu. Kalau orang kan biasanya di depan pintu ya. Tapi di lingkungan itu si orang ini sampai buka pintu dan masuk ke dalam rumah. Langsung masuk. Nah, jadi hal itu yang membuat si bapak ini ngerasa rumah orang tuanya ini tidak aman gitu. Tidak aman gitu. Akhirnya dipesanlah sebuah pagar. Pagarnya simple, minimalis. Tapi kita mempertimbangkan kekuatannya gitu, sama untuk keamanan dan mudah digunakan oleh orang lansia pada saat itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhannya seperti apa, kita proses gambar, kemudian dari bapaknya setuju, terus kita produksi, kita pasang di situ. Bapaknya sendiri juga sempat cerita gitu, Mas, saya terima kasih banget gitu. Lah, iya Pak, sama-sama gitu. Tapi saya terima kasihnya bukan dari segi saya sudah dibuatkan pesanan. Tapi dengan tindakan yang Mas lakukan ini, saya merasa lebih tenang karena dampaknya orang tua saya jadi lebih aman. Wow, mind blowing. Nah, itu suatu apresiasi dari konsumen yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Betul. Dan itu mungkin nggak didapatkan di tempat lain gitu ya Mas? Benar. Nah, dan dari bapaknya itu sendiri, ketika dengan pekerjaan yang kita kerjakan juga dirasa maksimal bagi bapaknya, manfaatnya berasa gitu kan, pagar yang dibuka itu juga enteng, nggak berat, namun kekuatannya tetap ada. Nah, di situ selain bapaknya menyatakan atau mengungkapkan dia senang dengan pekerjaan kita, si bapaknya juga mengapresiasi tim las kita, tim bengkel kita. Kenapa tuh? Karena pekerjaannya rapi, cepat, bagus, sesuai dengan waktu, on time gitu kan. Terus desain yang kita berikan juga 90% sesuai dengan keinginan, sehingga tukang kita yang mengerjakan di situ pun juga diapresiasi sama bapaknya. Ini Mas, ada sedikit buat rokok, ada bensin, tip gitu. Ada tipnya gitu. Gila, andaikan semua konsumen kayak gitu ya, mungkin kita akan kaya raya ya Mas. Enggak juga ya. Enggak juga. Tapi lebih sejahtera lah. Tapi sejahtera lah ya. Nah, itu mungkin tadi kan udah sukanya ya, sukanya. Mungkin ini dukanya atau tantangan nih, tantangan selama ini Mas Arif jadi leader atau penanggung jawab di HW itu apa sih Mas? Ya, untuk tantangannya sih sebenarnya lebih kompleks juga gitu ya. Jadi pada suatu momen pun kita juga terkadang ada menemukan konsumen yang mungkin memang susah untuk diajak komunikasi, kemudian keinginannya kita juga sulit untuk menangkap maunya itu dibuat seperti apa gitu kan. Nah, sehingga ketika kita mengerjakan, dukanya itu ketika memang kita sudah memberikan suatu hal yang maksimal, tapi masih ada komplain atau cacat dari sudut pandang konsumen. Nah, paling dukanya itu gitu kan, sehingga kita pun juga mau nggak mau tetap menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah,
Dan alhamdulillahnya sejak Hartono Art Building berdiri sampai sekarang, kita tidak pernah meninggalkan proyek yang kita kerjakan. Pasti kita akan selesaikan sampai Selesai gitu. selesai dan serah terima dengan konsumen. Walaupun di awal-awal kita sempat beberapa proyek itu rugi, dikarenakan memang pengalaman mungkin ya. Jadi kita belum ada hitam di atas putihnya. Kemudian kesepakatan kita juga cuma secara komunikasi aja, nggak ada bukti yang bisa disampaikan. Bukti konkret gitu ya. Nah, sehingga di situ celah bagi konsumen juga mungkin agak sedikit nakal lah mungkin pada saat itu. Nah, dia astagfirullah, nggak boleh ya guys. Ada pemesanannya itu berubah-ubah. Nah, tapi karena kita sudah komitmen menyelesaikan, akhirnya ya udah kita kerjakan. Walaupun itu rugi, tapi kita tetap menyelesaikan apa yang sudah kita tanggung di awal gitu. Nah, dukanya ya lebih kurang seperti itu sih gitu. Terus di sisi lain ya paling momen-momen kalau seandainya pekerjaan sepi di bengkel. Jadi kan karena saya sebagai leader diamanahkan, otomatis saya juga harus memperhatikan tim operasional di bengkel. Seandainya kalau misalkan di bengkel tidak ada pekerjaan, otomatis kan yang mereka tanggung itu sebenarnya kalau orang umum mungkin mikirnya ya udahlah kalau sepi nggak ada pekerjaan gitu, libur gitu berarti kan. nggak kerja gitu. Nggak kerja gitu kan. Nah, tapi kan kalau bagi tukang kalau nggak kerja pasti nggak digaji. Nah, ketika tukang nggak kerja nggak digaji, efeknya itu berdampak ke keluarganya. Nah, sedangkan ada beberapa tim pun saya memang dekat lah dengan orang-orang, sampai ke keluarganya pun saya juga kenal. Dekat secara personal berarti ya? Secara personal. Nah, sehingga kalau pekerjaan di bengkel sepi itu ada sedikit rasa beban gitu. Beban gitu. Karena kasihan nih gitu. Ketika bengkel sepi nggak ada pekerjaan, yang nahan buat nggak makan atau puasa pun bukan cuma si bapak ini, tapi keluarganya juga. tapi ya anak dan istrinya. Nah, itu mungkin yang bikin beban atau sedihnya ya ketika memang ada momen di bengkel sepi berdampak seperti itu. Ya efeknya gitu. Terus aku pernah denger nih Mas, katanya aku kan anak baru nih ya. Aku pernah denger katanya Mas Arif tuh sebulan bisa ngasilin duit beratus-ratus juta. Itu bener gak sih Mas? Bener ya? Pantas Mas Arif kelihatan bahagia dan sangat-sangat cerah gitu guys. Coba lihat, ternyata penghasilannya 1 bulan 100 juta guys. Ya alhamdulillah sih gitu. Gila. Alhamdulillahnya ya ada beberapa bulan itu memang mungkin momennya juga kali ya. Jadi 1 bulan itu kita bisa menghasilkan nilai proyek total itu ya di angka 3 digit tersebut. Wow. Nah, tapi gila. Itu kalau seandainya kita melakukan pekerjaan, misalkan kita bengkel kelas baru nih, secara offline mungkin belum bisa terjangkau. Nah, di situ alhamdulillahnya rekan dari Pak Hartono, yaitu Gus Nana sendiri, ngebantu banget nih bengkel Hartono ini untuk melakukan periklanan itu di Google. Berarti ini bener-bener ngaruh ya? Karena kan orang sekarang itu mindsetnya masih masih kolot karena belum melek digital gitu lah. Jadi masih menganggap periklanan di Google kayak gitu tuh kayak apa sih, nggak ngaruh ya gitu, mahal tok tapi nggak ngaruh. Berarti ngaruh ya? Ngaruh banget, karena untuk bengkel kita sendiri itu sebenarnya bengkel yang bukan seperti umumnya. Kalau umumnya kan bengkel itu di pinggir jalan gitu ya. Ketika orang lewat, Anda lihat, nanya, terus pesan. Nah, tapi bengkel kita itu posisinya memang agak masuk ke dalam gang dan jauh dari pemukiman. Kenapa? Karena untuk proses produksi kanopi, tralis, dan lain-lain itu kan biasanya ada kegiatan motong, segala macam, dan berisik gitu ya. Nah, jadi kita juga nggak pengen mengganggu warga sekitar. Sehingga posisi bengkel kita pun jauh agak ke dalam. Nah, itu kalau secara logika kita tanpa melakukan periklanan secara digital dan di Google, dalam sebulan bisa dipastikan nggak ada pekerjaan. Iya, betul. Paling ya cuma petani yang bawa gerobak, kemudian rusak apanya gitu, minta dibantu las gitu kan. Nah, lebih kurang mungkin kita mengalami hal seperti itu, Pak. Nah, karena
kita dibantu oleh Gus Nana itu tadi dan juga teman-teman Garuda Media Digital. Sehingga ya dalam sebulan alhamdulillah untuk Bengkel Sartono Art Building itu bisa mengejar proyek yang nominalnya cukup lumayan gitu. Berarti ini guys, kan berarti terbukti bahwa periklanan di Google itu tuh ngaruh, apalagi kalian yang punya bisnis baru ngerintis dan lain sebagainya gitu, jangan ragu ya buat ngiklan di Google Ads, karena nih testimoni langsung bengkel HAW itu tuh nggak di pinggir jalan guys. Bahkan bengkel yang di pinggir jalan itu mungkin nggak akan menghasilkan segitu juga ya mas. Maksudnya dengan persaingan bengkel-bengkel di Semarang yang memang banyak juga gitu loh. Bener, ya untuk sih? Bengkel Semarang pun sebenarnya mungkin ada 1 atau 2 gitu ya, yang proyeknya bisa menjangkau nominal yang sama. Tapi untuk bengkel-bengkel baru mungkin karena relasinya juga masih cukup sulit. Apalagi kita itu kan bisa dibilang termasuk bengkel baru ya. Relasi masih sedikit, kemudian kita memang sengaja nggak mengambil proyek-proyek yang keterlibatannya dengan lembaga karena kita masih proses merintis kan. Iya. Nah, tapi pernah mas ada tawaran untuk misal nggak ada proyek dari pemerintah atau mana gitu? Kalau untuk saat ini kita belum mengarah ke sana, tapi ya tidak memungkiri suatu hari nanti mungkin bisa ke sana. Gitu ya? Karena kan untuk proyek pemerintah itu biasanya nominalnya cukup besar juga gitu ya. Betul. Jadi kita juga harus menyiapkan amunisi untuk jangka panjang. Nah, untuk saat ini mungkin kita belum ke sana. Dan kalau untuk selain pemerintah mungkin kita sudah mengambil beberapa. Jadi misalkan ada kerjasama dengan perumahan, misalkan dia membutuhkan untuk setiap unitnya itu diberikan railing tangga lah, atau enggak pagar atau kanopi, mungkin itu kita sudah melakukan beberapa pekerjaan. Nah, tapi kalau untuk pemerintah untuk saat ini belum sih. Tapi paling jauh itu biasanya bengkel HAW ngerjain di mana mas? Masih area Semarang aja atau sebenarnya kita tuh bisa loh ke luar kota gitu? Oke. Kalau untuk Sartono Art Building sendiri, sebenarnya fokusnya bukan cuma di Semarang. Jadi kalau seandainya konsumen itu kita pernah mengerjakan di Kudus. Jadi proyek yang deal dan sudah terpasang gitu ya. Ada di Kudus, Salatiga, kemudian Demak, Jepara. Kalau Jepara belum ada, tapi itu pekerjaannya mungkin nggak terlalu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian kalau untuk Solo Jogja itu belum. Paling yang mentok-mentok sampai ke Salatiga. Berarti masih tetangganya Semarang semua masih gitu ya? Masih tetangga Semarang semua. Nah itu kalau misalkan ada kebutuhan konsumen yang di luar Semarang kita tetap layani. Nah tapi untuk saat ini fokus kita masih di ruang lingkup Jateng DIY lah lebih kurang. Berarti kalau misalkan nanti suatu saat dapat klien dari Jogja, Solo gitu, kemungkinan bisa digarap ya mas? Kemungkinan masih bisa digarap. Bahkan dulu kita pernah ada permintaan untuk membangun suatu kos-kosan, tapi bangunannya itu pengen konsep industrialis dengan konstruksinya itu full besi gitu kan. Nah itu pernah dan kita siap melayani gitu. Cuman karena itu butuh proses yang panjang. Nah, untuk saat ini kita belum ada kesepakatan ya, mungkin masih menyiapkan amunisi gitu ya konsumennya gitu. Persiapan dulu ya mas. Benar. Nah mungkin tadi nih kalau misalkan ada nih teman-teman yang sebenarnya tuh pengen pakai jasanya HAW, itu kira-kira alur pemesanannya tuh gimana sih mas? Ya, untuk alur pemesanannya sendiri sebenarnya teman-teman mungkin bisa kunjungi website kita, itu ada di sartonoartbuilding.com. Nah, atau di seluruh sosial media kita itu ada, baik itu di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, bahkan snack video kita juga ada gitu. Oh no mas? Ada. Gila. Emang bener-bener niat. Keren. Jadi kalau mencari di sosial media dan lain-lain ya bisa ditemukan. Nah, di situ nanti ada kontak dari CS kita. Salah satunya saya juga yang megang gitu. Nah, di situ nanti silakan komunikasikan misalkan kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti kita bantu hitungkan. Nah, untuk survei sendiri
ketika konsumen nih misalkan belum tahu ukurannya, otomatis kan kita belum bisa memberikan estimasi yang sesuai dengan lingkungan atau kebutuhannya gitu kan. Nah, di situ dari bengkel SHW menawarkan survei. Kalau untuk area Semarang kita gratiskan. Gratis. Survei gratis. Nah, gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian nanti kita bantu hitungkan. Nah, dan yang lebih menarik adalah kalau untuk bengkel lain mungkin sebelumnya bisa dibilang kita salah satu yang awal-awal memberikan desain gratis. Desain juga gratis. Desain gratis. Jadi mungkin bengkel sebelumnya itu ada gitu ya, ada memberikan desain juga, tapi secara oret-oretan. Nah, jadi kita pengen yang beda nih dengan bengkel yang lain apa? Nah, jadi kepikiranlah kita untuk memberikan desain 3 dimensi. Sehingga untuk desainnya itu bisa dipastikan 90% yang kita desain mirip dengan yang terpasang. Ya. Kayaknya ini salah satu alasan kenapa bengkel SHW itu bisa bertahan. Sodako guys, sumpah sodako guys. Nah, survei gratis, konsultasi gratis, desain 3D gratis. Ya. Insya Allah. Dan semoga banyak ya rezekinya. Semoga banyak Pak rezekinya. Limpahan pahalanya juga. Iya betul. Gila sih ini bener-bener aku baru tahu loh Mas ada yang kayak gini tuh. Karena biasanya memang ketika ada misal customer, oke mau dihitungkan survei dan lain sebagainya, gitu tuh, ya itu udah mulai ada. Ya nanti untuk survei berapa ya Bu? Nanti untuk digambarkan gambar berapa ya Bu? Itu tuh biasanya bayar gitu Mas. Nah, kalau kita itu ya karena kita fokusnya di jasa gitu ya, jadi kita mengupayakan memberikan satu benefit yang lebih bagi konsumen. Nah, sehingga kalau sebenarnya kan untuk desain 3 dimensi itu sendiri, kalau bengkel lain mungkin butuh biaya ya, karena memang prosesnya nggak semua orang bisa. Nah, dan itu sendiri desain 3 dimensi ini timbul inisiatif karena memang melihat kondisi kita pengen beda aja sih dari yang lain, tapi benefit yang kita berikan ke konsumen itu lebih menguntungkan bagi konsumen. Nah, dan sedikit cerita juga untuk desain sendiri itu sebenarnya saya yang bikin. Nah, balik lagi nih, ini background nggak ada sama sekali. Background nggak ada itu biasanya kan arsitek ya yang ngerjain gambar-gambar itu tuh arsitek guys. Arsitek minimal anak-anak teknik lah gitu. Nah, tapi ini memang didikan dari Pak Hartono gitu ya. Jadi di awal itu saya melihat ini ada potensi yang bisa menambah value bagi bengkel Hartono Welding. Sehingga karena belum ada yang mengerjakan saat itu, jadi kita tim masih sedikit. Saya menawarkan diri, Pak, saya boleh belajar nggak Pak untuk ngedesain supaya konsumen itu punya gambaran kalau dia mau pesan kanopi, pagar, tralis, railing tangga itu nanti jadinya kayak gini gitu. Nah, akhirnya itu disetujui oleh Pak Hartono, dan yang membimbing serta mengajarkan saya bisa untuk melakukan desain 3 dimensi itu ya Pak Hartono langsung. Berarti itu inisiatif sendiri dari Mas Arif ya? Ya. Wow. Itu kepikiran seperti itu karena kebanyakan konsumen itu bingung. Dia pengen pagar yang contohnya di internet seperti ini, tapi nanti hasil jadinya kadang berbeda. Nah, kita menjaga itu, menjaga ekspektasi konsumen supaya apa yang diinginkan kemudian kita coba realisasikan dengan 3 dimensi, kita bikin hasilnya sesuai gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Mas Arif kan bukan dari Jawa asli ya? Benar. Bukan dari Jawa asli, dari mana Mas? Saya dari Sumatera Barat, dari Padang. Dari Padang. Untuk daerah kecilnya itu Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman. Saya orang Minang. Orang Minang. Nyanyi judul cuma Mas Arif. Nyanyi apa? Bisa ya? Biasanya orang Padang jago nyanyi loh. Enggak semua juga sih. Maaf Pak. Iya, suara saya nggak sebagus itu. Itu ada culture shock nggak Mas? Apalagi kan CS menemui banyak sekali customer, terus background mereka juga beda kan dari Jawa. Biasanya kan Jawa sama luar Jawa kan ada beda-bedanya, itu ada culture shock gak? Itu untuk awal-awal ada sih gitu kan. Jadi
ketika awal-awal bergabung, ketemunya itu dengan konsumen yang menggunakan bahasa Jawa halus. Padahal aku dewe wong Jawa ra iso Jawa halus. Nah, cuman pada saat itu saya juga bingung gitu kan, untuk apa yang disampaikan saya ngerti. Tapi kalau misalkan orang Sumatera mencoba untuk komunikasi dengan bahasa Jawa kan logatnya aneh ya. Coba gimana? Misalkan jenengan tiang pundi Mas gitu kan. Nah, Jenengan kulo bukan jenengan. tiang Padang Pak. Tiang Padang Lampung Mas. Jadi ada perbedaan bahasa di sedikit bahasa ya. Ya, ada gap bahasa segala macam. Kemudian nyoba komunikasi, akhirnya ya agak susah lah gitu. Nah, jadi culture shocknya itu karena kan kalau konsumen itu rata-rata kita awal itu bertemu dengan orang-orang yang sudah cukup berumur. Oh iya. Otomatis kan untuk bahasa Jawanya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa halus. Halus, betul. Nah, di situ saya mencoba, tapi bapaknya raut mukanya agak aneh gitu kan. Ini orang aslinya mana? Iya, kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya coba nyampein, Pak, maaf Pak, saya bukan asli Jawa. Oke. Saya perantauan. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, boten nopo-nopo Mas. Gitu. Jawa tuh. Masih pakai Jawa tuh. Boten nopo-nopo Mas. Nah, udah akhirnya komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia dan alhamdulillahnya masih diterima konsumen. Terus komunikasi kita pun juga masih lancar gitu. Nah, untuk awal-awal culture shock-nya ya itu sih. Oke. Kemudian ada beberapa arti kata yang berbeda. Kalau di sini kan Padang itu kan terang ya. Iya, kalau di sana. Nah, saya misalkan mencoba memperkenalkan diri nih. Orang Padang tapi pakai bahasa Jawa. Kayak tadi kan, kulo tiang Padang, Pak. Tiang Padang. Aku nggak laku, Pak. Nah, itu. Kebanyakan ya di situ sih. Kemudian memang ada beberapa kebiasaan itu memang antara orang Padang dengan orang Jawa mungkin berbeda ya. Nah, di situ memang butuh penyesuaian sih, dan ada beberapa hal yang juga bikin kaget gitu. Tapi masih aman ya, Mas? Alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Masih aman. Iya. Belum diusir ya? Belum sampai diusir. Alhamdulillah belum diusir. Jangan sampai lah, jangan sampai. Iya. Oke, Mas, ini kita lanjut ke segmen selanjutnya nih. Ini kan kemarin kita upload video di TikTok. Nah, kebetulan viral banget. Terus banyak banget Mas yang main. Banyak banget, sampai ribuan. Oke, berarti ini banyak yang nanya gitu ya? Banyak yang nanya. Mudah-mudahan ada yang mesen gitu ya? Ada yang nanya-nanya tok ya, pesen ya. Nah, ini jadi kita akan pilih 5 pertanyaan nih. 5 pertanyaan dari netizen. Nanti bakal aku tayangin di layar. Siap. Nanti bisa Mas Arif coba jawab ya. Coba bantu jawab biar nanti teman-teman tuh tahu juga gitu. Jadi kita juga ada edukasi gitu. Nggak cuma konten hiburan aja, tapi ada edukasi tentang per building atau tentang perlasasan gitu. Oke, baik. Oke?